Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berbicara dan menyapa kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-30 hingga 31. Tolonglah kami, supaya kami berani dengan menunjukkan kepada kami kuasa-Mu, menyembuhkan orang sakit, membuat tanda-tanda ajaib, dan melakukan mukjizat dengan kuasa Yesus, hamba-Mu yang kudus. Setelah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu terguncang, dan mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus, dan mereka terus memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Yang berbahagia setiap kita yang melakukan dan menjadi saksi akan kebenaran Injil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan dari hal yang demikian ketika seseorang menyerukan seruan doanya, memanjatkan doa-doanya, memohon pertolongan Tuhan supaya memenuhi setiap hati mereka dengan kuasa dan mujizat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu hal ketika kita melihat adalah suatu ungkapan doa mereka, seruan mereka. Petrus dan Yohanes, mereka berada di dalam suatu mara bahaya. Bahkan para pemimpin agama, Bapak Ibu Saudara, kalau diketahui pada waktu itu di Yerusalem, mereka menentang akan Injil yang telah memperingatkan mereka untuk berhenti menginjili. Bapak Ibu Saudara, bukan satu dua kali, tetapi dengan tegas orang-orang pada zaman itu menentang akan Injil. Mirisnya Bapak Ibu Saudara, ketika kedua rasul tersebut menceritakan hal ini kepada orang-orang percaya yang lain, mereka langsung berdoa bersama-sama. Sesuatu hal yang kita anggap merupakan hal yang biasa, tapi doa merupakan nafas kehidupan kita untuk berelasi, berkomunikasi dengan Ilahi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara selanjutnya sungguh menggentarkan hati. Mula-mula mereka memuji Allah, kemudian mereka memohon agar diberi keberanian untuk melanjutkan pelayanan. Hal yang luar biasa. Mereka tidak meminta segala sesuatu terhadap diri mereka secara pribadi, tetapi mereka meminta Tuhan untuk memberikan mereka keberanian dalam menyampaikan Injil itu sendiri. Dengan berbagai himpitan tuntutan yang ada, hasilnya sungguh dramatis Bapak Ibu Saudara. Rumah mereka bergoyang dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan berani mereka bersaksi, menikmati kesatuan rohani, dan dengan rela mereka membantu mereka yang membutuhkan itu. Sesuatu hal yang luar biasa, kita melihat, kita menyaksikan, dan kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Bagi kita Bapak Ibu Saudara yang belum pernah merasakan sebuah bangunan yang bergoyang saat persekutuan doa berlangsung, namun Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam setiap hati masing-masing kita. Saat kita Bapak Ibu Saudara mulai berusaha untuk membantu dan memulihkan satu persatu bahkan relasi kita yang hancur dengan orang tua, dengan anak, ataupun pernikahan kita yang hancur, bahkan gereja yang terpecah belah jemaatnya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita semua bersatu terlibat di dalamnya untuk menaikkan doa seruan kita kepada Yesus yang mendengar kita, yang memberikan kita kesatuan hati, keberanian untuk dapat menyatakan Injil bagi sesama kita. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, mereka yang menolak, ada kalanya pula mereka mengumumkan doa dengan terpaksa, dan persekutuan itu pun gagal. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi hal ini menjadi suatu peringatan bagi setiap kita. Kita pula dapat terjadi bahwa seseorang yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka pun akan diberikan keberanian seperti itu. Suasana pun Bapak Ibu Saudara berubah dengan sangat cepat. Pengakuan dan pengumpamaan, pengampunan dengan segera menggantikan akan tuduhan dan pembalasan itu sendiri. Tak kalah kita berdoa dengan kesungguhan hati kita memuji Allah dan kita mencari akan kemuliaan. Hal yang besar akan terjadi
ketika kita dengan setia menanti dan berdoa, bahkan memuji Dia yang ada di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, doa harus senantiasa kita panjatkan, dan doa itu bukan dari keterpaksaan, tetapi dari hati kita untuk datang kepada hadirat Tuhan. Marilah kita memohonkan dengan kesungguhan hati kita setiap masalah yang terjadi. Biarlah kita senantiasa diberikan keberanian, kekuatan dan kuasa ilahi yang adalah kunci kita untuk mengalami campur tangan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh pengasih, kami bersyukur Tuhan. Tak kalah Tuhan kami belajar bahwa firman-Mu di tengah himpitan yang terjadi, kami memanjatkan seruan doa kami kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Kami memuji Tuhan Engkau dengan segenap hati kami. Kami menyerahkan hidup masing-masing kami di bawah campur tangan Tuhan yang membentuk setiap kami untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi para jemaat Tuhan, baik mereka yang berangkat ke sekolah, baik mereka yang mengalami kasih Allah, baik mereka yang bekerja dan kuliah. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin perjalanan mereka, supaya mereka dapat melakukan aktivitas kegiatan mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan anugerah Roh Kudus Tuhan yang melingkupi mereka sampai hari ini Tuhan. Inilah setiap doa seruan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.